salam satu kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini telah hadir bersama kita Bapak Menpan RB, saudara kita, senior kita, Mas A3 Abdullah Azwar Anas. Beliau tadinya juga Ketua Apkasi sebagai Bupati Banyuwangi dan alhamdulillah dipercaya ke LKPP dan sekarang menjadi Menpan RB. Untuk itu pada beliau langsung saja memohon dengan hormat untuk tampil ke depan. Langsung kita bahas acara pada pagi hari ini. Ini Mas, kursi ini, monggo. Baik, Ibu, terima kasih. Hadir di depan kita ini ada Pak Menpan, ada Ketua Dewan Pakar Apkasi, juga ada yang lain, ada beberapa orang ada Ketua Komisi ASN, ada juga bersama kita. Izin Pak Menpan, kami laporkan bahwa hadir bersama kita pada pagi hari ini ada para gubernur Indonesia ataupun yang mewakili, dan tentunya kami hari ini ingin mendengarkan apa saja yang mesti kita lakukan terkait dengan ASN dan juga para teman-teman kita yang hari ini masih berstatus honorer. Nanti Pak Menpan bisa untuk mengulas pada hari ini bersama kita semuanya untuk menjadi acuan kita nanti ke depannya. Bapak sekalian, kita langsung saja pada beliau Pak Menteri. Untuk memulai acara ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah. Mudah-mudahan Allah meridai langkah kita semua pada hari ini, yang semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat dan ASN di Indonesia. Kami silakan pada Pak Menteri untuk memberikan arahan pencerahannya pada kita semua. Dulu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan yang luar biasa ini. Para gubernur, Ibu dan saya hormati, khususnya Pak Moderator Gubernur Jambi, kemudian ada PJ Gubernur Banten, teman-teman dari seluruh asosiasi pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia, Pak Ketua Umum Pak Isran, karena memang harus mengantar Bapak Presiden, saya juga geser ke sini jadi berbagi tugas kira-kira begitu. Ketua Dewan Pakar Prof. Riyas Rashid, dulu waktu saya Ketua Umum Apkasi beliau juga Dewan Pakarnya, jadi saya kira lebih bagus ini menghubungkan antara Apkasi dengan APPSI. Ketua KSN Prof. Agus, Ibu dan saya hormati, anggota Dewan Pakar APPSI, Bapak Ibu serta yang berbahagia. Alhamdulillah, syukurillah, langsung saja. Saya ini jadi menteri, kebetulan kalau pemain bola, Prof, ini masuk di babak kedua menit ke-16. Kalau Tour de France ini masuk 3 lap terakhir. Ini nggak ada tiketnya hanya one way nih. Jadi ada banyak PR yang mesti diberesin. Oleh karena itu sejak awal kami langsung komunikasi dengan Pak Isran. Saya ngopi, saya komunikasi, dan tentu urusan kita bukan hanya soal non ASN. Ada banyak kerja-kerja besar yang dimandatkan, dan ini termasuk soal penyederhanaan birokrasi. Karena 2005 itu Presiden SBY pernah mengangkat seluruh ASN waktu itu. Tinggal 50.000. Ternyata di data 3 tahun kemudian bukan tinggal 50, naik 11 kali lipat. Ini kita lihat. Begitu juga 2018. Kita itu menyiapkan 444.000 tenaga honorer. Mestinya sekarang tinggal 444.000 ini. Ternyata kita data bukan 444.000, jadi 2,3 juta. Ini karena tenaga-tenaga yang disimpan oleh dinas-dinas sebagai tenaga di dalam kegiatan dikeluarkan di data honorer, padahal dia bukan honorer. Ya, kita saya tahu sama tahu lah, saya pernah di Pemda.
Nah, mereka ini mesti dikunci ke depan, tapi bukan berarti ini kemudian seperti apa, nanti di belakang kami akan sampaikan teman-teman. Kita sedang cari opsi, saya sudah ketemu Pak Isran, saya sudah ketemu teman-teman APPSI, saya sudah ketemu APKASI, saya sudah ketemu APEKSI, saya sudah ketemu teman-teman DPR, kita sedang cari solusi jalan tengah, insya Allah mendekati ketemu, kira-kira gitu. Tidak nambah anggaran, tapi kalau bisa mereka juga tidak ada pemberhentian dan seterusnya. Karena teman-teman ini berjasa, ada banyak ASN tidak jalan diselesaikan oleh non-ASN. Betul nggak Pak sekalian? Saya kira sampai sini saja. Masih ada 100 slide lagi, lain waktu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus untuk Pak Menteri. Terima kasih Mas Anas. Jadi hari ini kita dapatkan info luar biasa seputar apa yang beliau buat selama di tempat RB. Baik, terima kasih Bu sekalian. Saya kira waktu kita juga terbatas, Bapak sekalian. Mungkin ada teman-teman yang ingin mempertegas, mungkin nanti ada perlu pencerahan atau pertanyaan pada Pak Menteri, Ketua Komisi ASN. Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan kepada Pak Menteri, Ketua Komisi ASN, kami silakan Pak. Ada? Ada Pak, belakang, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri, yang terhormat Pak Gubernur, yang terhormat rekan-rekan sekalian, serta rapat yang sempat hadir pada hari ini. Jadi perkenalkan Pak, nama saya Arfa Pak, saya seorang guru di Kota Balikpapan. Ya, jadi langsung saja pertanyaan saya Pak terkait masalah reformasi ASN. Dan mungkin Pak Menteri tadi luput singgung terkait perekrutan P3K. Ya, jadi kami salah seorang ASN P3K Pak di Kota Balikpapan. Itu yang pertama terkait sistem rekrutmen P3K yang dalam keluh kesah teman-teman sering menyampaikan terkait persoalan hak dan kewajiban yang dibedakan dengan ASN PNS terkait gaji, tunjangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait keresahan mewakili teman-teman honorer Pak. Jadi beberapa teman-teman kami sudah lulus passing grade kemarin pada perekrutan P3K. Namun sampai saat ini setahun kurang lebih berjalan belum ada penempatan formasi di tempat sekolah yang dituju. Makanya mereka galau Pak terkait apakah kami ini harus ikut rekrutmen lagi atau langsung ditempatkan pada sekolah-sekolah yang kosong. Mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Jadi sekarang ini hanya ada dua istilah ASN dan non-ASN, yaitu ASN dan P3K. Maka di luar kategori ini, kalau menurut Undang-Undang 28 November harus selesai. Kan gitu ini. Soal hak dan kewajiban sudah jelas di aturan di perundang-undangan tentang P3K dan ASN. Sekarang jadi isunya adalah bagaimana mereka yang sekarang belum jadi P3K dan non-ASN. Inilah yang sekarang jadi pembahasan kita. Oleh karena kita sedang siapkan beberapa skenario untuk menyelesaikan ini. Nah, kami tadi sampaikan khusus guru dan tenaga kesehatan, ini mandat Bapak Presiden, ini prioritas. Maka sekarang 2 tahun ini 2002-2003 mestinya kita beresin. Maka di 2023 kami sudah mengajukan 1 jutaan formasi baru ke Kementerian Keuangan. Salah satu yang diprioritaskan adalah mereka yang telah mengabdi lama ya di daerah-daerah terkait dengan guru dan juga nakes. Nah, tetapi kami sampaikan dari 700.000 yang kami siapkan di 2022, 700.000 formasi yang kita siapkan, daerah hanya mengusulkan totalnya kurang lebih 400.000. Mohon ini bisa dimanfaatkan oleh daerah sehingga 2023 para kepala daerah, Pak Gubernur dan di kabupaten, kota dan provinsi tidak punya lagi beban tanggungan teman-teman P3K yang ada di sekolah-sekolah. Kami kira itu. Terima kasih. PNS Mas ya? Ini PNS masih P3K mereka ini? Mereka kan masih non ASN. Ya, untuk jadi P3K. maksudnya yang promosi yang belum banyak di situ yang P3K. Oh, baik. Baik, makasih. Adik, makasih ya, cukup ya. Yang satu lagi belakang, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, yang kami hormati Pak Menteri, Bapak Ketua Komisi ASN. Perkenalkan, nama saya Hari dari Badan Kepegawaian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Menteri, Pak. Kemudian sama terkait dengan kepastian penyelesaian tenaga ASN yang sudah dituangkan dalam SE Menpan. Tetapi kami juga mohon izin Pak untuk yang terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan kebijakan penyelesaian non ASN di Oktober 2023 ini, tentu karena tadi kan ada prioritasnya baru untuk guru dan nakes, tentu tidak kemudian bisa diselesaikan semua. Artinya kalau kemudian di Oktober itu kemudian harus diselesaikan, tentu ini dampaknya juga nanti akan panjang Pak. Artinya tentu kami juga harus, apakah kami tetap diperbolehkan tetap status quo seperti tadi disampaikan oleh Profesor Agus gitu, tentu dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan gitu, atau bagaimana, itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin Pak, sementara ini kan prioritas pengadaan ASN di daerah itu lebih banyak P3K. Mohon izin, P3K ini kan masih banyak juknis dan pedoman yang masih kami tunggu Pak. Artinya masih banyak permasalahan yang dalam hal ini di daerah itu persepsinya jadi agak berbeda. Misalnya terkait dengan tunjangan jabatan pengusaha, karena di situ juga pedoman teknisnya juga belum ada, termasuk apakah yang bersangkutan itu ketika kalau ketugasnya sudah di jabatan fungsional Pak, tetapi masing-masing daerah varian pemberian tunjangan itu masih di Jogja saja kami berbeda-beda Pak, apalagi kalau dibandingkan seluruh Indonesia. Jadi mohon untuk pedoman juknis dan terkait dengan aturan main P3K ini juga mohon untuk bisa disempurnakan Bapak. Mungkin dua hal itu dulu Bapak. Matur nuwun. Baik, makasih. Nanti Kepala KSN juga bisa jawab. Jadi gini, kemarin saya sudah ketemu dengan teman-teman asosiasi wali kota, asosiasi gubernur dan teman bupati. Kenapa mereka tidak mengusulkan duitnya nggak cukup di daerah P3K? Kalau ini yang terjadi, maka berapapun formasi disiapkan pusat ke depan nggak terserap. Kenapa? Gaji P3K-nya terlalu tinggi. Maka kemarin ada solusi, salah satunya adalah perlu ada range gaji bagi P3K sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, tapi ada gaji minimal bagi P3K. Karena kalau tidak, udah disiapkan banyak, ternyata uangnya belum diterima oleh daerah, akhirnya daerah kadang tidak bisa membayar, bahkan terpaksa mereka meskipun udah dites lulus nggak bisa disiapkan di formasi di berbagai tempat. Nah, oleh karena itu Pak, nanti akan kita sempurnakan. Tadi soal P3K tadi, kita sedang siapkan skenario P3K terikat dan P3K bebas. Nah, skema P3 ini memungkinkan adanya P3K yang tidak harus bekerja 8 jam di pemerintah. Contoh, cleaning service. Cleaning service misalnya daerah hanya mampu nyiapin 500.000. Ya dia nggak perlu pagi kerja ceklok pagi sampai sore. Karena sekarang ceklok pagi sampai sore padahal kerjanya cuma 2 kali, kan dia butuh tambahan uang. Maka cari tambahan di kantor akhirnya, nggak mau cari tambahan di luar. Maka ini sedang disiapkan, inilah gig ekonomi seperti di banyak negara. Kan gitu Bu. Nah, maka nanti misalnya tukang kebun, nggak perlu ceklok pagi pulang sore. Itu udah setelah bersihin kantor bisa beres. Misalnya tim tramtip, karena kalau satpol kan nggak boleh P3K. Nah, harus ASN. Nah, tramtip misalnya. Tramtip kalau jam operasinya hari Kamis, Jumat, Sabtu ngoperasi pasar dan ketertiban, ya udah hari itu aja masuk misalnya. Sehingga dia jamnya tidak seluruhnya. Itu yang sedang kita atur untuk masuk di kategori P3K bebas. Jadi masuk. Jadi kalau ini yang jalan, ini opsinya sedang kami akan koordinasikan terus dengan teman dewan dan asosiasi. Kalau yang terjadi maka insya Allah nanti tidak ada penambahan anggaran, tidak ada pengurangan orang sementara. Tapi rekrutmen barunya kita atur akan dengan sangat ketat. Saya bilang kepada teman-teman, aturan tidak memang kita kunci, tapi Bu Afiliani mengunci bupati dan gubernur tidak mengangkat P3K itu tidak mungkin. Karena beliau dipilih oleh rakyat. Visi misi harus cepat jalan. Semakin dibikin aturan tidak boleh, bupati sama guru akan ngelompati pagar terus itu. Maka mending kita buka tapi dosisnya kita ukur. Dia boleh masukkan tapi yang meninggal, yang mengundurkan diri dan atau formasi harus persetujuan Kanrek dengan persetujuan dengan teman-teman BKN. Kemarin undang-undangnya 2018 dibuat aturan tapi detailnya tidak dibuat. Akhirnya daerah ada yang menyiasati masuk di kegiatan, ada masuk di TLK dan seterusnya dan seterusnya. Besok tidak boleh lagi. Kalau tidak ada di BKD
Kalau disembunyikan oleh kepala dinas, dia tidak boleh dibayar. Kalau kepala dinas tetap menyunyikan, akan jadi temuan dan itu tidak akan jadi masalah. Nah, ini akan kita detailkan. Kemarin ini kita mafhumi tapi nggak didetilkan, akhirnya dilompati terus oleh kepala daerah termasuk saya waktu itu. Nah, tapi kemudian sejak 2020 Banyuwangi udah ngunci total, udah nggak ada lagi rekrutmen satupun sejak 2020 karena dikunci oleh BKD. Kalau tidak ada namanya di BKD, BPKD tidak boleh bayar. Kalau terpaksa dibayar, inspektorat turun. Nah, supaya kepala dinas nggak nyembunyiin orang di dalam kegiatan-kegiatan yang kalau didata tiba-tiba dikeluarkan jadi honorer. Kira-kira itu nggih, udah jelas? Baik, makasih. Baik, terima kasih. Terus sekalian, Pak Menteri, Pak Ketua ASN, Pak Dewan Pakar, kami hormati Ibu Dewan Pakar juga, Pak Gubernur dan seluruh pengurus sekalian. Cukup mungkin saya kira ya, karena waktu kita ada tambahan Pak. Baik, saya kira itu mungkin saya kira sekalian. Yang jelas Pak Menteri, kita berharap memang kebijakan tenaga honorer ini memang perlu kita evaluasi. Kalau nanti memang ada mereka diangkat P3K, kalaupun sisanya sampai 24 belum clear, mungkin tetap kita teruskan kebijakan P3K, tapi jangan kita berhentikan Pak Menteri. Karena repot memang, kita tahu masuk tahun politik, nanti kita di demo-demo pusing kita Pak. Ya Pak, ya setuju semua ya. Itu mungkin saya kira. Artinya tetap lanjut P3K sambil, kenapa? Karena Pak Menteri, mereka ada yang sudah usia 90 tahun. Masa kerja 20 tahun, tinggal dikit lagi P3K dia pensiun Pak, habis Pak dia sebenarnya. Kita ngabisin saja mungkin. Itu mungkin saya kira Bapak sekalian, terima kasih banyak dan mohon kiranya Pak Ketua ASN masih ada? Cukup ya. Bapak sekalian, saya kira cukup hari ini menjelang Jumat ini sesi kita. Terima kasih banyak Pak Menteri, Ketua Komisi ASN dan Pak Dewan Pakar. Mudah-mudahan ini menjadi acuan untuk kita semua. Yang jelas ASN kita adalah aparatur yang bekerja di kondisi terdepan di negara kita ini. Artinya mereka butuh perlindungan hukum, juga kita butuh kinerja mereka yang pada akhirnya juga berdampak untuk negara kita. Terima kasih, mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.